Welcome to Historia Biografi. Ki Sarmidi Mangunsarkoro adalah seorang pejuang di bidang pendidikan nasional. Ia juga merupakan pendidik Indonesia yang melahirkan beragam tulisan mengenai dunia pendidikan sebagai bentuk pengabdiannya terhadap pendidikan Indonesia. Pada tahun 1930, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hajar Dewantara, ia mendirikan perguruan taman siswa di Jakarta. Bagi yang belum mengenal sosoknya, berikut fakta menarik Ki Sarmidi Mangunsarkoro. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Ki Sarmidi Mangunsarkoro lahir pada 23 Mei 1904 di Surakarta. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga pegawai Keraton Surakarta. Sedari muda, Ki Sarkono memang bercita-cita menjadi seorang pendidik, walaupun sempat masuk ke sekolah teknik di Yogyakarta. Sadar akan kesalahannya memilih jurusan, ia kemudian merantau ke Batavia dan mendaftar ke Sekolah Pendidikan Guru Arjuna. Pengabdian Ki Sarmidi Mangunsarkoro kepada masyarakat diawali setelah ia lulus dari Sekolah Arjuna Batavia dan langsung diangkat menjadi guru Hollande Indiske School atau HIS Taman Siswa Yogyakarta. Inilah awal mula kedekatannya dengan Ki Hajar Dewantara. Kemudian pada tahun 1929, Ki Sarmidi diangkat menjadi kepala sekolah di HIS Budi Utomo Jakarta. 1 tahun kemudian, atas permintaan penduduk Kemayoran dan restu Ki Hajar Dewantara, ia mendirikan perguruan taman siswa di Jakarta dan dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat hingga sekarang. Menjadi nyawa kedua taman siswa. Sarmidi Mangunsarkoro menjadi salah satu orang kepercayaan Ki Hajar Dewantara. Sarmidi juga kerap dipercaya untuk mengemban tugas-tugas penting. Tahun 1931 misalnya, ia ditugaskan oleh Ki Hajar untuk menyusun sekaligus merumuskan rencana pelajaran baru atau sejenis kurikulum untuk diterapkan di perguruan taman siswa. Rencana pelajaran baru taman siswa yang dirumuskan Sarmidi itu memuat nilai-nilai nasionalisme. Salah satu tujuan nasionalnya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, sekaligus bahasa sehari-hari di sekolah-sekolah milik taman siswa. Hanya butuh waktu setahun saja bagi Sarmidi untuk merampungkan rencana pelajaran baru tersebut. Pada tahun 1932, kurikulum anyar taman siswa itu disahkan dengan nama Daftar Pelajaran Mangunsarkoro. Sarmidi juga menyelesaikan bukunya yang berjudul Pengantar Guru Nasional di tahun yang sama. Totalitas Ki Sarmidi ibarat nyawa kedua bagi taman siswa setelah Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1932, ia ditunjuk sebagai Ketua Departemen Pendidikan dan Pengajaran Majelis Luhur Taman Siswa, merangkap pemimpin utama Taman Siswa Jawa Barat hingga tahun 1940. Duet Bapak Pendidikan Nasional. Pada tahun 1947, Ki Sarmidi Mangunsarkoro diberi tugas oleh Ki Hajar Dewantara untuk memimpin penelitian guna merumuskan dasar-dasar perjuangan taman siswa dengan bertitik tolak dari asas taman siswa 1922. Dalam rapat besar umum taman siswa tahun 1947, hasil kerja panitia Mangunsarkoro bernama Pancadharma itu diterima dan menjadi dasar taman siswa, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Bagi Sarmidi, Ki Hajar Dewantara memang sudah seperti guru sekaligus bapak. Ia seolah menjadi penyempurna kiprah Ki Hajar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah dirintis sejak era kolonial Hindia Belanda.
melanjutkan perjuangan sang guru. Sarmidi juga melanjutkan peran Ki Hajar sebagai Menteri Pengajaran meskipun bukan dalam rentan waktu yang berurutan. Ki Hajar Dewantara adalah Menteri Pengajaran pertama pada tahun 1945. Sementara Sarmidi Mangunsarkoro mengampu jabatan yang sama sejak 4 Agustus 1949 sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kendati masa jabatannya sebagai menteri terbilang singkat, namun Sarmidi sangat berjasa. Ia adalah orang yang memperjuangkan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia yang menjadi Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama dalam sejarah Indonesia. Sarmidi juga turut menggagas berdirinya sejumlah institut pendidikan di tanah air semasa menjadi menteri. Di antaranya Akademi Seni Rupa Indonesia, Cikal Bakal Institut Seni Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, serta ikut memotori dibentuknya Konservatori Karawitan di kota kelahirannya di Solo. Tokoh Pergerakan Nasional. Tak hanya lekat sebagai tokoh pendidikan, Sarmidi aktif pula di era pergerakan nasional hingga masa revolusi fisik. Semasa muda, ia adalah Ketua Jongjava Cabang Yogyakarta yang menjadi duta dalam Kongres Pemuda II pada tahun 1928 di Jakarta. Sarmidi juga turut berjuang melalui jalur politik dan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia PNI bentukan Soekarno. Sarmidi termasuk paling keras menentang Perjanjian Linggarjati 1946 dan Renville 1948 pada periode mempertahankan kemerdekaan. Ia ditangkap saat terjadi agresi militer Belanda II dan ditahan di penjara Wirogun Yogyakarta karena membantu pejuang Republik dalam perang gerilya. Akhir hayat. Pribadi Ki Sarmidi Mangunsarkoro yang tetap sederhana, berpikiran dan berwawasan kebangsaan dan rasa nasional yang tebal tercermin dalam penampilannya sehari-hari, yang selalu memakai peci agak bulat, kumis tebal, kemeja skiler putih, serta bersarung Samarinda dan memakai sandal. Penampilan yang sangat sederhana ia terapkan juga pada waktu menjadi menteri, yaitu tidak mau bertempat tinggal di rumah dinas menteri. Apabila menghadiri acara jamuan kepresidenan di jalan raya maupun pergi ke Jakarta, yang selalu tidak ketinggalan memakai sarung dan peci. Ki Sarmidi Mangunsarkoro wafat pada 8 Juni 1957 di Jakarta, mendahului gurunya Ki Hajar Dewantara. Ia dimakamkan di makam keluarga besar Taman Siswa Taman Wijaya Brata, Cileban, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya, almarhum Ki Sarmidi Mangunsarkoro menerima tanda jasa Bintang Mahaputra Adi Pradana dari pemerintah dan juga penghargaan dari Taman Siswa dan Rakyat. Untuk mengenang perjuangannya, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan nomor 113/TK/ tahun 2011. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.